Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 326, Raja Hantu dan Sutra Raja Hantu. Namun, tindakan pencegahan ekstra Huang Xiaolong terbukti berlebihan. Bepergian di lautan kabut hantu, tak ada sehelai pun yang berhasil menyusup ke dalam Gunung Sumi yang saleh. Setengah jam kemudian, Huang Xiaolong menghela napas lega. Di dalam kabut hantu, penglihatan tajam Huang Xiaolong hanya bisa menentukan situasi di area kurang dari 100 zang, meregangkan jarak sedikit hingga 1000 zang dengan mata neraka. Gunung Sumi yang saleh terbang melintasi kabut hantu tanpa kejutan apapun selain dari teriakan aneh sesekali dari sumber tak dikenal yang jauh, membuat bulu kuduk meremang. Huang Xiaolong terkejut karena ada sesuatu yang benar-benar hidup di dalam kabut hantu 7 warna. Dia bertanya kepada hantu raksasa Feng yang tentang hal itu, tetapi hantu raksasa itu menggelengkan kepalanya, tidak tahu apa itu. Meskipun mereka terus mendengar suara-suara aneh selama penerbangan, mereka tidak menghadapi serangan apapun. Seluruh perjalanan berlangsung tenang dan damai. Dalam waktu setengah hari, Huang Xiaolong dan hantu raksasa Feng yang mencapai pintu masuk ke lantai 5. Seperti pintu masuk lantai 4, tidak ada yang menjaga pintu masuk menuju lantai 5, sehingga Huang Xiaolong melewati pintu masuk tanpa kejutan apapun ke lantai 5. Di lantai 5, kemegahan istana yang megah mulai terlihat, menjulang di atas puncak gunung. Sebuah istana besar di atas gunung yang menjulang tinggi. Kontradiksi dengan kegelapan yang dilihat Huang Xiaolong dalam perjalanan ke sini, lantai 5 bagaikan negeri ajaib surgawi. Di puncak gunung, aroma ramuan yang menyegarkan tercium, dari Ganoderma, ramuan herbal, dan pohon spiritual yang diselimuti lingkaran cahaya yang memesona. Huang Xiaolong bahkan sempat menduga bahwa ia tiba di tempat yang salah. Sambil menatap istana megah itu, Huang Xiaolong menahan kegembiraan yang menggelegak di hatinya, bersama dengan hantu raksasa Feng Yang, mereka berdua keluar dari Gunung Sumi yang saleh, terbang langsung menuju istana. Tak lama kemudian, Huang Xiaolong berdiri di puncak yang sama dengan istana, energi spiritual yang kuat melonjak dari ramuan dan ganoderma di sekitarnya, menyelimuti Huang Xiaolong dan hantu raksasa Feng Yang seakan-akan mereka menyelam ke dalam lautan energi spiritual. Merasakan hal ini, Huang Xiaolong sangat gembira. Ramuan-ramuan di puncak ini tidak lebih buruk dibandingkan dengan ramuan-ramuan yang ditemukannya di dasar Broken Tiger Reef, beberapa ramuan ini bahkan lebih berharga dan langka. Buah bayi langit emas. Bunga mutiara emas giok. Rumput 9 node. Tanpa jeda, dengan lambaian lembut kedua tangan, semua ramuan di dekatnya terbang menuju Huang Xiaolong dan masuk ke dalam Asura Ring. Dalam waktu kurang dari waktu yang dibutuhkan untuk menyesap teh, semua ramuan di seluruh puncak gunung telah dibersihkan olehnya. Bahkan tidak ada satupun akar yang tertinggal untuk kelompok Zhao Chen. Setelah mengumpulkan ramuan berharga, Huang Xiaolong dan hantu raksasa Feng yang berdiri di depan gerbang istana. Gerbang itu setinggi 10 zang, lebar 5 zang, dan terbuka. Lingkungan sekitarnya tenang. Huang Xiaolong menyebarkan indera spiritualnya dan membuka mata neraka pada saat yang sama. Memastikan bahwa gerbang itu tidak dicurangi atau diberi kutukan apapun, beberapa saat kemudian dia melangkah masuk bersama hantu raksasa Feng Yang. Begitu melangkah ke halaman istana, Huang Xiaolong dan hantu raksasa Feng yang merasakan tekanan yang luar biasa menyelimuti mereka. Sebelum momentum ini, lutut Feng yang menjadi lemas, jatuh ke posisi berlutut. Huang Xiaolong juga hampir jatuh berlutut, tetapi naga dewa purba kembar terbang keluar dari tubuhnya. Suasana naga kuno, yang tampaknya tertidur, terbangun, melonjak keluar dari tubuh Huang Xiaolong, secara tidak langsung membantunya menahan tekanan. Meski begitu, Huang Xiaolong merasakan tekanan yang menindas itu masih ada. Melihat sekeliling, Huang Xiaolong melihat patung yang kokoh tidak terlalu jauh di depan. Dari penampilannya, Huang Xiaolong tidak tahu dari bahan apa patung itu dibuat, tetapi patung itu sangat mirip dengan aslinya. Patung itu adalah seorang pria setengah baya yang kuat dengan janggut pendek, alis tebal, dan mulut berukuran besar. Simpul-simpul yang tidak diketahui asalnya, menyerupai ular piton hitam kecil, mengalir dari kepala pria itu seperti rambut dan kaki pria itu berdiri di atas dua kepala naga. Dua naga iblis dengan mata merah tua. Suasana mengerikan dan menindas yang ia rasakan sebelumnya berasal dari patung ini. Sebuah patung benar-benar memancarkan penindasan sebesar ini. Tuan Raja Hantu. Mendengar suara gemetar Feng Yang, dia menoleh untuk melihat, menyadari ketakutan, pemujaan, kegembiraan, dan kegelisahan di matanya saat dia menatap patung itu dengan saksama. Raja Hantu. Patung yang sangat mirip dengan aslinya ini benar-benar merupakan patung Raja Hantu. Huang Xiaolong menarik napas dalam-dalam sambil menatap patung Raja Hantu, keterkejutan di hatinya tak tersamarkan. Meskipun dia hampir tidak dapat membayangkan era ketika pamor Raja Hantu melambung tinggi, menghalangi banyak ahli lain dan menguasai miliaran hantu dan iblis yang kuat, Huang Xiaolong merasakan keagungan Raja Hantu terpancar dari patung itu. Bahkan naga iblis pun menjadi tunggangan di bawah kakinya.
Beberapa saat kemudian, Huang Xiaolong berhasil menahan rasa hormat yang tiba-tiba berbalik untuk memeriksa aula besar. Ada 4 pilar batu utama di aula, sisi atas pilar-pilar ini dihiasi dengan ukiran yang menggambarkan roh-roh jahat, sementara di tengah langit-langit terdapat kumpulan awan roh suci. Aura iblis yang bercampur dengan roh suci memenuhi aula besar itu, setengah kegelapan dan kejahatan, setengah cahaya dan kesucian, itu memberikan perasaan aneh. Tidak ada yang lain di aula besar itu kecuali 4 pilar batu. Huang Xiaolong melihat dengan saksama beberapa kali, tetapi tidak menemukan apapun, dia mengerutkan kening. Itu adalah aula satu lantai, tidak ada lantai kedua, ketiga, atau keempat, juga tidak memiliki aula dalam atau luar. Hanya satu aula besar yang terbuka. Lalu, di manakah Sutra Raja Hantu dan Pil Raja Hantu yang legendaris itu berada? Tiba-tiba, mata Huang Xiaolong menatap patung Raja Hantu, dan jatuh pada cincin di jari Raja Hantu. Cincin spasial. Cincin spasial ini menyatu dengan baik dengan patung itu. Jika Huang Xiaolong tidak mengamati patung itu secara rinci, dia tidak akan menemukan perbedaan apapun. Jantung Huang Xiaolong berdebar kencang. Sepertinya Sutra Raja Hantu dan Pil Raja Hantu kemungkinan besar ada di cincin spasial itu. Huang Xiaolong mengangkat tangannya dan kekuatan hisap yang kuat menarik cincin spasial dari tangan Raja Hantu, jatuh ke telapak tangannya. Cincin spasial Raja Hantu sangat berbeda dari cincin Asura, berwarna ungu dan hampir tembus pandang, dengan 2 naga iblis terukir di tubuhnya, sangat mirip dengan 2 naga iblis di bawah kaki Raja Hantu. Mereka memamerkan taring dan cakar mereka, tampak menakutkan. Sambil menjalankan ki pertempurannya, Huang Xiaolong mencoba membuka cincin spasial Raja Hantu, tetapi tepat saat ia hendak memasukkan ki pertempuran ke dalam cincin spasial, segerombolan roh jahat yang mengerikan keluar dari dalam, melolong dan meratap, aura hantu yang kuat menyelimuti Huang Xiaolong. Karena khawatir, Huang Xiaolong segera melepaskan energi Budisme di dalam tubuhnya, secara bertahap menekan kelompok roh jahat yang gila itu. Ada larangan yang sangat mengerikan pada cincin Raja Hantu. Huang Xiaolong sekali lagi menatap cincin spasial Raja Hantu di tangannya. Mengingat keganasan yang datang padanya beberapa detik yang lalu, rasa takut yang masih ada di hati Huang Xiaolong belum mereda. Untungnya, dia bereaksi tepat waktu, dan yang terpenting, dia beruntung telah diberikan energi Budisme. Kalau tidak, dia tidak akan berdiri di sana dengan aman sekarang. Namun, kutukan tingkat tinggi pada cincin spasial Raja Hantu bukanlah sesuatu yang bisa dipatahkannya saat ini. Sepertinya aku harus mencari cara, tapi pertama-tama aku harus meninggalkan tempat ini, pikir Huang Xiaolong dalam hati, menyimpan cincin Raja Hantu ke dalam cincin Asura. Kemudian, Huang Xiaolong mengelilingi aula untuk memastikan tidak ada satupun harta karun yang tertinggal di sekitarnya sebelum meninggalkan aula bersama hantu raksasa Feng Yang. Begitu mereka keluar dari aula, Huang Xiaolong kembali menggunakan rute yang sama. Pada saat ini, hanya tersisa 6-7 hari sebelum kota hantu menghilang, karena itu dia harus bergegas kembali ke lantai pertama, keluar dari istana Raja Hantu dan meninggalkan kota hantu. Ketika dia mencapai pintu masuk lantai 5, Huang Xiaolong sekali lagi mengeluarkan Gunung Sumi yang saleh, membawa hantu raksasa Feng yang bersamanya, keduanya memasuki kuil Sumi. Melewati pintu masuk, Gunung Sumi yang saleh menghilang ke dalam kabut hantu. Karena familiar dengan rute tersebut, Huang Xiaolong hanya membutuhkan waktu 2 hari untuk keluar dari gua kultivasi Raja Hantu dan terus maju ke gerbang utama kota hantu tanpa henti. Karena Sutra Raja Hantu dan Raja Hantu sudah di tangannya, dia tidak tertarik lagi menjelajahi area lain di kota itu. Tak lama kemudian, Huang Xiaolong melewati gerbang kota hantu, meninggalkan kota itu.